Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Reno Panchandra dengan NIM 07011282429144. Di sini saya akan menjelaskan materi hukum pajak pada mata kuliah Sistem Hukum Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan salah satu subbab pada materi hukum pajak, yaitu pemeriksaan pajak dan penyidikan pajak. Yang pertama ada definisi. Pemeriksaan pajak merupakan serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan. Kegiatan ini bertujuan untuk menegakkan kepatuhan perpajakan serta memenuhi tujuan administratif lainnya dalam pelaksanaan peraturan perpajakan di Indonesia. Yang kedua ada tujuan dan lingkup pemeriksaan. Pemeriksaan pajak memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan seperti mengevaluasi SPT lebih bayar atau rugi, menindaklanjuti keterlambatan atau ketiadaan SPT, memeriksa SPT yang memenuhi kriteria tertentu, atau mengidentifikasi ketidakpatuhan kewajiban perpajakan. Yang kedua, pemeriksaan dapat dilakukan untuk tujuan lain seperti pemberian NPWP secara jabatan, penghapusan NPWP, pengukuhan atau pencabutan PKP, menanggapi keberatan atau banding wajib pajak, serta keperluan administratif lainnya. Pemeriksaan dapat dilaksanakan melalui dua metode, pemeriksaan kantor yang dilakukan di kantor pajak atau pemeriksaan lapangan yang dilakukan di lokasi wajib pajak. Pemeriksaan ini dapat meliputi satu jenis pajak, beberapa jenis pajak, atau seluruh jenis pajak untuk tahun-tahun lalu maupun tahun berjalan. Yang ketiga ada hak dan kewajiban pajak. Saat menghadapi pemeriksaan pajak, wajib pajak memiliki serangkaian kewajiban, termasuk memperlihatkan data atau meminjamkan pembukuan dan dokumen terkait, memberikan akses kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang diperlukan, serta memberikan keterangan yang dibutuhkan baik tertulis maupun lisan. Di sisi lain, wajib pajak juga memiliki hak-hak yang melekat seperti meminta pemeriksa menunjukkan tanda pengenal dan surat perintah pemeriksaan, mendapatkan penjelasan tentang maksud dan tujuan pemeriksaan, menerima bukti peminjaman dokumen, mendapatkan rincian koreksi yang dilakukan pemeriksa, dan mengajukan pengaduan jika kerahasiaan usaha dibocorkan. Selanjutnya, tindak pidana perpajakan dan sanksinya. Ketidakpatuhan terhadap kewajiban perpajakan dapat dikenakan sanksi administratif atau pidana, tergantung pada jenis pelanggaran. Pelanggaran administratif dikenai sanksi administratif, sedangkan tindak pidana di bidang perpajakan dikenai sanksi pidana. Sanksi pidana dapat dikenakan terhadap wajib pajak yang karena kealpaan atau kesengajaan tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang menyebabkan kerugian pada pendapatan negara. Sanksi dapat berupa pidana kurungan atau penjara serta denda yang dihitung berdasarkan jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang dibayar. Tindak pidana perpajakan memiliki masa daluarsa 10 tahun, memberikan kepastian hukum bagi semua pihak dan menyesuaikan dengan masa penyimpanan dokumen perpajakan. Selanjutnya ada penyidikan tindak pidana perpajakan. Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan bukti permulaan sebelum penyidik tindak pidana perpajakan. Penyidikan dilakukan oleh pejabat pegawai negeri sipil di lingkungan Dirjen Pajak yang diberi wewenang khusus sebagai penyidik. Penyidik memiliki wewenang luas, mulai dari mengumpulkan keterangan dan bukti, memeriksa dokumen, melakukan penggeledahan dan penyitaan, hingga melakukan pemblokiran harta kekayaan tersangka. Penyidikan dapat dihentikan karena beberapa alasan, termasuk untuk kepentingan penerimaan negara jika wajib pajak melunasi kerugian pendapatan negara beserta sanksi administratif yang ditentukan. Yang terakhir ada delik aduan dan sanksi bagi pejabat dan pihak ketiga. Petugas pajak dilarang mengungkapkan kerahasiaan wajib pajak kecuali dalam kondisi tertentu. Pelanggaran terhadap larangan ini dapat dikenai sanksi pidana. Demikian pula pegawai pajak yang terbukti melakukan pemerasan, pengancaman, atau menyalahgunakan kekuasaan juga dikenai sanksi pidana. Pihak ketiga seperti bank, akuntan publik, notaris, dan konsultan pajak juga dapat dikenai sanksi pidana jika dengan sengaja tidak memberikan keterangan yang diminta atau menghalangi penyidikan.
Demikian juga dengan instansi pemerintah, lembaga, atau asosiasi yang tidak memenuhi kewajiban memberikan data perpajakan kepada Dirjen Pajak. Sistem pemeriksaan dan penyidikan pajak ini dirancang untuk menegakkan kepatuhan pajak sekaligus memberikan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat, menciptakan sistem perpajakan yang adil dan transparan bagi wajib pajak maupun petugas pajak. Sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Terima kasih. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.